Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetya Irawan dengan NPM 2040402073 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang strategi industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi merupakan suatu proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul silih berganti. Adapun tantangan yang dihadapi sektor industri, yang pertama yaitu penurunan daya saing industri di pasar internasional. Ini penyebabnya adalah meningkatkan biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan serta belum memadainya layanan birokrasi. Yang kedua yaitu kelemahan struktural sektor industri. Ini biasanya disebabkan oleh seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antar industri kecil menengah dengan industri besar. Belum terbangunnya struktur klaster yang saling mendukung. Adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri. Keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu. Kemudian, di sisi lain, industri kecil dan menengah atau IKM yang memiliki potensi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki berbagai keterbatasan yang masih belum dapat diatasi dengan tuntas sampai saat ini. Permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM adalah sulitnya mendapatkan akses permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang siap, kurang dalam kemampuan manajemen dan bisnis, serta terbatasnya kemampuan akses informasi untuk membaca peluang pasar dan mensiasati perubahan pasar yang cepat. Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional. Yang pertama yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Yang kedua memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Yang ketiga meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri. Yang terakhir meningkatkan kemampuan teknologi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah atau IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah. Di samping itu, pengembangan IKM merupakan bagian integral dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi tersebut, industri merupakan suatu unit ekonomi yang kegiatannya mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemajuan serta berkembangnya industri-industri baru di berbagai belahan dunia sekarang ini menjadikan salah satu tantangan baru serta motivasi di negara berkembang seperti Indonesia. Mengapa tidak berkembangnya industri di negara maju menjadikan Indonesia untuk terus berinovasi, berkreativitas, dan selalu aktif dalam mencari berbagai informasi tentang industri itu sendiri.